teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal bawain satu kisah horor yang dikirimin sama salah satu temen aku. Jadi kisah ini diberi judul Sekolahku. Jadi kisah ini berawal dari salah satu anak yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya ini kita inisialin aja P. Ekstrakurikuler P ini memang dia tuh didesain untuk menjadikan anggota ekstrakurikulernya itu sebagai anak yang pemberani gitu. Nah, pas itu di salah satu SMA di salah satu kota juga itu ekstrakurikuler itu tuh mengadakan diklat. Nah, diklatnya itu ada di sekolah itu juga. FYI, sekolah itu udah dikenal sama kehororannya. Jadi tau gak sih kayak satu kota itu sekolah kategori SMA yang horor itu ada di sekolah itu. Jadi kegiatannya ini bakal dilaksanain 2 hari 1 malam. Di catatan rundown yang dikirimkan ke orang tua maupun ke anggota ekstrakurikulernya itu gak ada tuh yang namanya cerit malam. Nah, kita semua pada seneng lah itu. Pas itu akhirnya kita menjalani diklat itu. Hari pertama dimulai di siang hari, itu hari Jumat. Jadi diklatnya ini itu hari Jumat Sabtu. Siang harinya biasa aja, sampai sore pun juga tetap berjalan lancar biasa aja. Pas malam itu kita mulai tidur sekitar jam 9 setelah kita tuh istighoshah dan juga melakukan kegiatan yang lain. Singkat cerita, tidurlah itu jam 9. Pas tidur jam 9 kan kita kan mikirnya kan gak bakal ada cerit malam ya. Jadi kita tuh bener-bener tidurnya tuh kayak dienak-enakin gitu. Ternyata pas sekitar pukul jam 11 atau enggak setengah 12, kita kurang tahu sih, karena di sekolah itu kayak jamnya tuh dihilangin semua gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi kita tuh gak bawa HP juga dan gak boleh pakai jam tangan. Jadi kita bener-bener nggak tahu itu jam berapa. Pokoknya masih tengah malam, di antara jam 11, setengah 11 dan jam 12. Nah di situ kita mulai dibangunin lah itu satu-satu, kayak langsung dinyalakan gitu lampunya, terus ngomong, bangun. Habis semua bangun, kita langsung dibarisin di depan. Terus habis itu kita langsung turun ke bawah. Tahu nggak? Itu kondisinya lagi hujan deras. Habis itu kita langsung turun lah itu ke lantai 1. FYI, kita tuh tidurnya tuh di kelas di lantai 2. Tahu nggak sih? Lantai 2 itu tempatnya kayak cerita-cerita horor tuh ada di sana. Udah lah tuh kita turun ke lantai 1. Di lantai 1 kita diarahin ke aula. Gak di dalamnya aula sih, karena di dalamnya aula itu benar-benar serem banget. Jadi kita tuh dibarisin di depan aula. Itu kita benar-benar takut banget, karena berdasarkan cerita-cerita orang-orang yang pernah kesana malam-malam itu banyak banget penampakan-penampakan yang ada di sana. Terus kita disuruh duduk di depan aula itu sambil nunggu dipanggilin satu-satu. Buat apa dipanggilin itu? Yap, bener banget, buat jurit malam. Sampailah itu aku panggilan yang ke tengah-tengah, itu aku langsung dipanggil. Nah pertama-tama tuh kita tuh disuruh ambil lilin, terus dikorekin sama kakaknya. Terus abis itu kita jalan lah itu ke daerah tangga lantai 2, mau naik ke lantai 2. Pas di situ dicegat lah itu sama kakak-kakaknya. Terus ditanyai berbagai pertanyaan. Terus habis itu disuruh kasih misi. Nah, misinya ini tuh cari voice note atau notes gitu. Nah, aku tuh waktu itu kebagian yang warna pink. Terus sama dikasih arahan kalau gak boleh menghadap ke belakang. Kalau mau ke belakang, itu harus jalan mundur. Setelah aku menjawab pertanyaan, terus aku disuruh naik lah itu. Pas aku naik, itu kan aku sambil bawa lilin kan. Itu aku benar-benar takut dan berdoa supaya gak terjadi apa-apa. Nah, sampailah itu aku naik di lantai 2. Di lantai 2 itu pertama-tama di sebelah kanan itu ada tangga ke lantai 3. Itu aku udah gak mau lihat itu. Terus sampailah aku ke pintu musola. Nah, aku nih niatnya cuma mau nyenterin bagian pintu musola, siapa tahu ditempelin di situ kan voice note-nya alias notesnya itu. Nah, pas aku nyenterin itu, kok banyak banget orang gitu kan, orang sholat. Nah, itu tuh barisannya tuh cewek semua dan hadapnya itu rapi ke depan dan posisinya itu lagi berdiri, mukenahnya tuh kembar semua. Terus aku pikir, oh ya mungkin aja ada
anak SKI. FYI, SKI sama DBI itu sama aja ya. Jadi kayak organisasi Islam gitu loh, yang sama-sama diklat di situ. Dan hari itu juga sama-sama diklat di situ. Cuma kalau anak-anak yang satunya itu ada di lantai bawah. Aku nggak tahu kan. Nah aku pikir tuh mereka lagi sholat. Terus akhirnya aku langsung lah tuh lanjut cari sticky note sampai akhirnya aku tuh turun ke bawah ke pos selanjutnya. Di pos selanjutnya itu aku ngasih sticky note aku. Terus habis itu sambil ditanya-tanyain. Tapi waktu itu pas aku mau perjalanan turun, aku tuh nggak nemu sama sekali sticky note. Jadi aku tuh bener-bener bingung, takut nanti dimarahin di pos selanjutnya. Aku tuh nggak bawa sticky note. Nah habis itu aku punya ide, aku balik lagi. Nah karena aku lupa sama apa yang diomongin sama kakaknya tadi, jadi aku baliknya tuh nggak jalan mundur, tapi aku balik kayak orang biasa jalan biasa gitu. Aku balik lagi, cari lagi sticky note. Bener-bener aku di situ lama banget karena aku nggak nemu sticky note warnanya pink. Aku nemunya sticky note warna lain kayak oranye, hijau. Di situ aku tetap sambil berdoa supaya nggak ketemu hal yang aneh-aneh. Apalagi di situ aku harus ngulang untuk cari sticky note yang warna pink. Sampai akhirnya aku nemu lah itu satu doang sticky note warna pink. Itu ada di kayak tong sampah gitu. Habis itu aku langsung turun ke pos selanjutnya dan ngasihin. Terus sama ditanya-tanyain gitu. Udah terus aku tuh duduk di kantin sama teman-teman aku yang lain yang udah selesai jurit malamnya. Di situ kakaknya tuh cerita-cerita tentang beberapa hal-hal mistis yang pernah terjadi juga pas diklat gitu. Sebelum itu aku nih tanya temen sebelah aku kan, karena aku tuh masih bingung sama anak-anak yang sholat tadi, orang-orang yang sholat tadi tuh loh. Ingat gak yang aku lihat di musola? Terus habis itu temen aku tuh bilang kalau sekarang itu lagi masih jam 12. Nah itu tuh aku bingung karena gak ada kan sholat jam 12. Terus juga aku kan turun ke lantai 1 kan itu. Kantin tuh deket banget sama tempat tidurnya anak-anak BDI. Nah pas aku lihat anak-anaknya tuh tetap tidur di situ, masih ada di dalam ruangan. Bahkan ada yang keluar ke toilet doang. Terus habis itu aku ngerasa bahwa wah ini berarti ada yang nggak jelas nih, ada yang nggak bener nih. Terus habis itu mulailah itu kakak aku tuh cerita tentang pengalaman-pengalaman alumni-alumni sebelumnya yang juga diklat. Jadi aku ceritain aja salah satu kisah yang waktu itu diceritain sama kakak itu. Jadi ada itu kakak kelas yang waktu itu diklat tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Itu dia juga sama, ada jurit malam di lantai 2. Tapi bedanya kalau kita kan suruh nyari sticky note, kalau kakak itu tuh disuruh nyari koin. Nah koinnya itu ada di dalam kelas-kelas juga. Kalau aku itu waktu itu cuma di sekitaran kelas aja, depan kelas, pokoknya nggak boleh masuk kelas. Nah terus abis itu si kakaknya ini tuh masuk ke dalam kelas saya tuh. Tahu nggak kelasnya tuh di kelas mana? Kelas yang aku pakai tidur sama teman-teman aku yang cewek. Nah kelasnya itu ada di lantai 2. Terus kakaknya tuh masuk buat nyari koin. Nah ternyata dalam kelas itu tuh banyak teman-temannya, teman-teman seangkatan. Terus tuh si kakaknya tetap fokus lah itu nyariin koin itu. Sampai akhirnya si kakak itu tanya ke temen-temennya, loh kalian belum dapet kah gitu. Basisnya itu kakaknya udah dapet dari kelas itu. Terus temen-temennya bilang belum gitu. Terus si kakaknya ini mau turun, ya udahlah aku balik duluan ya, aku mau ke lantai bawah ngasih koinnya ke kakak gitu. Terus abis itu temen-temennya ini bilang nggak usah, di sini aja dulu gitu. Tapi si kakaknya ini tuh takut kalau nanti dimarahin kalau nggak turun-turun. Akhirnya si kakaknya ini tetap turun. Akhirnya pas turun, ketemu lah tuh kak sama kakak yang udah di bawah. Kakak yang bagian jaga itu di pos selanjutnya. Si kakak ini tuh yang tadi ambil koin itu tadi tanya ke kakak yang ada di pos, loh kak, teman-teman saya ada di mana semua ya? Terus kakaknya itu tuh jawab, kakak di posnya jawab begini, loh teman-teman kamu semua udah ada di lapangan gitu. Di situ posisinya kakak yang ambil koin tuh bener-bener panik banget karena siapa dong tadi yang nemenin dia ambil koin? Bukan teman-temannya. Dan udah gitu aja ceritanya. Menurut kalian apakah ini horor banget atau horor biasa atau nggak horor sama sekali? Kalian boleh banget komen di bawah. Dan kalau misal kalian punya saran-saran cerita atau cerita kalian pribadi, kalian boleh banget guys kirim melalui email. Nanti emailnya aku taruh di description box video, oke? Thank you, see you the next video.